Ustaz, apa fadilah daripada puasa hari Tashua dan Asyura? Karena setelah lagi akan memasuki hari Asyura dan juga Tashua. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan waktu mengasih belanja lebih kepada istri di bulan Muharram ini, Ustaz? Ya Habibi ya Muhammad. Asyura adalah hari yang berkah. Hari yang berkah. Nabi SAW pernah di hari Asyura menjumpai orang-orang Yahudi lagi berpuasa. Nabi bertanya, "Lima sumtum? Kenapa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Ya Muhammad," karena mereka Yahudi, "ini hari yang bersejarah bagi kami. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka kami berpuasa tasyakuran lillah, sebagai bentuk syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berpuasanya mereka sebagai bentuk mengagungkan Nabi Musa, maka Nabi pun meresponnya dan mengatakan, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih pantas untuk mengagungkan dan mensyukuri nikmat Allah kepada Nabi Musa daripada kalian. Kalian percaya dengan Nabi Musa di sebagian sabda-sabdanya dan kufur kepada Nabi Musa di sebagian sabdanya. Karena di Taurat ada cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berpuasa dan menyuruh sahabat untuk berpuasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan sebelum puasa Ramadan, puasa yang wajib bagi muslimin itu adalah puasa Asyura. Sebelum datangnya Ramadan. Setelah datangnya Ramadan, maka dihapuslah Asyura dari wajib menjadi sunnah. Untuk fadilahnya Nabi SAW bersabda, "Saya harapkan puasa Asyura yukaffiru dunuba sanatil madhiyah, mengampuni dosa 1 tahun yang lalu." Setahun, 1 hari bisa mengampuni dosa 1 tahun. Di tahun terakhir Nabi SAW bersabda, "Law ishtul qabilah la asummannat tasi'ah." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa Tasu'a tanggal 9-nya. Dari sini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud Nabi tahun depan kalau beliau panjang umur, beliau akan berpuasa tanggal 10 dan tanggal 9. Karena asasnya, keistimewaannya itu tanggal 10. Tanggal 9 sebagai apa? 1, takut salah 10-nya itu. Kedua, supaya enggak sama dengan Yahudi. Yahudi hanya 10, Nabi 10 dan 9. Imam Malik mengatakan, lah, dengan Nabi mengatakan kalau saya hidup tahun depan saya berpuasa tanggal 9, maka puasa tanggal 10 diganti dengan tanggal 9. Jadi hanya tanggal 9. Mereka ulama dan punya dalil yang mereka pahami. Kita mazhab Syafi'i berpuasa tanggal 10 dan tanggal 9. Ini asal usul dari puasa Asyura. Taib. Tentang tausiah alal iyal. Karena hadis yang sahih yang berkaitan dengan Muharram hanya 2. 1 puasa, 2 tausiah alal iyal. Melebihi
belanja kepada keluarganya. Hadisnya sahih. Yang biasa memberikan satu hari itu 50.000, di hari Asyura 100.000. Mungkin dibelikan makanan dan buah-buahan. Mungkin menu makanannya dilebih istimewakan. Dijanjikan oleh Nabi SAW, man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wasa'allahu tula sanatih kama qala. Siapa yang melebihi kepada keluarganya tentang belanja dan seterusnya di hari Asyura, Allah berjanji melebihi rezekinya 1 tahun. Sehari kita perhatikan melebihi nafkah kepada keluarga, Allah berjanji untuk melebihi kepada kita 1 tahun. Sehari dibalas 360 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih. Tentang amalan-amalan yang lain, menyantuni anak yatim, atau mandi, atau ziarah orang saleh, atau ziarah orang sakit dan lain-lain, itu ada riwayat-riwayat, tapi kebanyakan riwayat itu dhaif. Ingat, bukan berarti hadis dhaif itu kita buang, lah. Hadis dhaif, ulama semua bersepakat, ahli sunnah boleh diamalkan untuk fadailul a'mal. Untuk fadailul a'mal, hadis dhaif bisa diamalkan. Maka silahkan Anda amalkan semuanya. Karena Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di hari Asyura beliau mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Bahkan beliau mengusap kepala anak yang enggak yatim sekalipun, anak-anak kecil. Taib, ini amal salafun salihin di hari Asyura.